Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, sebelum kita mulai DCWT kita pada hari ini, gua ada pengumuman sedikit nih ya. Kemarin Telegram gua kena hack. Jadi buat lo yang mungkin di DM pribadi oleh gua atau dikirim file tertentu, please jangan diklik ya, apalagi minta uang dan lain-lain. Kita nggak pernah DM orang untuk kirim kripto atau kirim apapun juga, dan kita nggak akan pernah kirim file-file tertentu, apalagi yang bentuknya zip atau RAR. Itu nggak tahu kenapa ya, 100% yang kayak gituan banyaknya scam ya. Jadi please hati-hati, jangan asal buka kalau sampai ada yang DM lo yang pura-pura jadi gua ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke DCWT. Kita bisa lihat di sini untuk market cap masih di 1,19 triliun US dollars, dan itu merupakan peningkatan sebesar 0,93% dalam 24 jam terakhir. Pada hari ini terjadi penurunan dominance Bitcoin sebesar 0,04% dan volume meningkat sebesar 47,07%. Kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia sekarang ada di angka 30.461. Itu merupakan peningkatan sebesar 0,89%. Sementara untuk Ethereum terjadi peningkatan juga sebesar 0,72%. Dan sekarang trading di angka 1.877. Lalu untuk BNB terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 5,47%. Dan sekarang trading di angka 247,03. Lalu untuk XRP. Untuk XRP juga terjadi peningkatan sebesar 1,72%. Dan sekarang trading di angka 47 sen. Sementara untuk Cardano terjadi juga peningkatan sebesar 1,52% di angka 28 sen. Untuk Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 0,44% di angka 0,06. Solana terjadi peningkatan sebesar 1,52% di angka $21.60. Dan yang terakhir untuk Litecoin terjadi peningkatan juga sebesar 3,29% di angka $90.95 ya. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya. Selanjutnya kita akan geser ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Economic Calendar. Untuk hari ini, seingat gua tuh ada satu yang penting dari US ya. Coba kita lihat di sini. Yes, benar, ada short term energy outlook. Untuk ini harapannya seingat gua tuh lebih rendah daripada ekspektasi ya. Nah, untuk besok kita coba intip ada apa aja yang penting. Yang pertama itu akan ada core CPI dan CPI jam 7:30 malam. Nah, biasanya untuk CPI ini akan cukup penting dan akan bisa mengguncang market. Karena ini ngomongin soal seberapa besar inflasi yang ada di Amerika Serikat ya. Ini sekali lagi akan keluar jam 7:30 malam. Lalu selanjutnya akan keluar di sini crude oil inventories ya. Dan malamnya lagi udah ya, semua cenderung bintang 2 saja. Jadi untuk besok juga cukup penting ya. Jadi overall seperti itu untuk economic calendar. Selanjutnya kita akan geser ke newsnya. Nah, newsnya sekarang datang dari Amerika Serikat, di mana Standard Chartered baru saja forecast ya, atau dia meningkatkan forecast dia di 2024 untuk Bitcoin. Sebelumnya menurut dia, Bitcoin bisa mencapai ke 100.000 USD ya di akhir 2024. Kali ini dia meningkatkan forecastnya menjadi ke 120.000 USD ya. Nah, dia menyatakan bahwa di akhir tahun ini ya, atau lebih tepatnya dia cuma ngomong di tahun inilah. Tahun ini Bitcoin bisa mencapai 50.000 USD, dan by the end of 2024 menurut dia bisa mencapai 120.000 USD ya. Nah, jadi dia memprediksikan kenapa dia akan loncat sampai ke 120.000 ini, karena harga sekarang ini bisa encourage para miners untuk lebih menghoard Bitcoin untuk supply ya.
Alasannya kenapa? Karena increase miner profitability per Bitcoin yang di mining ya, maka dia bisa menjual lebih sedikit untuk memaintain cash inflow, mereduce net BTC supply yang push juga BTC untuk meningkat lagi ke atas menurut Kendrick di report dia ya. Ya, jadi kita bisa lihat ya, sepertinya sudah mulai ada pertanda ya, semakin banyak nih ya, ada BlackRock, ada Standard Chartered, ada Fidelity dan lain-lain yang semakin bullish ke Bitcoin. Ya kita lihat nih ya, biasa kalau Bitcoin udah dapat momentum biasa lebih nggak kira-kira bisa lebih cepat lagi ya. Tapi kalau gue pribadi sih lebih berharap pelan-pelan seperti di 2016 sampai 2018 ya, itu enak banget daripada buru-buru kayak kemarin zaman COVID ya. Lebih baik pelan-pelan kayak di 2 cycle sebelumnya ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini sebenarnya bukan analisa, ini lebih ke ya masuk analisa sih, tapi analisa yang sedikit bikin deg-degan gitu loh ya. Jadi ada cycle ya, cycle per berapa tahun sekali gitu ya, di mana terjadi suatu panic, terjadi suatu apa namanya masa-masa yang menyeramkan, udah gitu tempat yang bagus untuk akumulasi dan seterusnya ya. Kita coba lihat ke sebelum-sebelumnya dulu ya. Jadi di sini ada 3 kategori. A, ini adalah waktu di mana terjadi panik besar ya. Nah, panik besar ini bisa macam-macam. 99 apa? 99 ini panik dulu apa? 2YK ya. Di mana banyak orang yang bilang nanti di tahun 2000 semua komputer akan error ya. Satelit akan jatuh ya, terus semua mobil akan berhenti, apapun yang pakai komputer akan error ya. Nah, ini panik dulu tahun seginian ya. Dan di waktu bersamaan juga ini mendekati tahun 2000 ya. Jadi ya mungkin banyak konflik juga sih dulu ya seingat gua, tapi belum parah sih itu 2001. Tapi intinya yang besar tahun 99 itu adalah itu ya Y2K ya. Lalu selanjutnya itu 2019 ya, kita tahu lah ya apa 2019. Ini literally kita baru rasakan, yaitu adalah COVID-19 ya, COVID-19. Jadi ini panik-panik yang sebelumnya lah ya. Untuk 8105 gue nggak tahu. 45 ya kita tahu sendiri lah ya, 45 lagi ngapain, lagi perang ya, masih perang. Jadi ya otomatis orang masih panik, walaupun bisa dibilang paniknya dari tahun 39 ya arguably. Tapi ya mungkin 45 puncaknya lah ya. Nah, yang menjadi yang penting adalah dua ini, B dan C. B ini adalah years of good times, di mana akan terjadi peningkatan harga ya, harga yang tinggi. Nah, tetapi ini adalah waktu yang tepat untuk menjual aset-aset kita seperti stocks dan lain-lain ya, emas dan seterusnya. Nah, di tahun C ini adalah years of hard time, di mana akan terjadi low prices dan good time untuk membeli stocks dan berbagai macam aset-aset lain ya. Nah, itu adalah di 2023. Jadi, kalau kita lihat nih Bitcoin ya, 2023 ya, kita bisa lihat memang ya arguably ini adalah daerah yang bagus gitu loh untuk kita beli ya di 2023 ini. Jadi buat lo yang sedang akumulasi, menurut si chart ini ya bisa dibilang ini memang waktu yang tepat untuk kita terus melakukan akumulasi. Dan by the time 2026 mungkin ini akan menjadi top dari Bitcoin. Itu harapan gua ya. Karena pas nih ya. Buat lo yang nggak tahu cycle November 28 November cycle ya. Kita tahu per 3 tahun itu bull market, per 1 tahun bear market ya. Jadi kalau kita ngomongin 3 tahun dari 2023 pas itu di 2026. Jadi arguably ada dua nih, udah ada dua yang bisa bilang pas waktunya nih untuk kita akumulasi Bitcoin ya. Ini sedikit ini juga sih, memang sedikit merinding juga, aneh kadang-kadang kalau yang kayak gini ya. Mereka bisa kayak sedikit mempredik waktu-waktu yang memang terjadi krisis ekstrim ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA ya. Untuk TA kita bisa di sini. Bitcoin sayangnya belum berhasil menembus MA20. Tipis banget tapi belum ya. Kemarin weeknya juga cukup tinggi mencapai 31.000, tetapi sayangnya daily close-nya nggak terlalu pas ya, nggak terlalu bagus. Jadi PR untuk Bitcoin pada hari ini masih sama, yaitu adalah daily close di atas dari MA20. Kalau bisa kembali juga di atas dari 30.700 ya. Itu PR untuk Bitcoin. Nah, sebenarnya buat kalian yang sudah buka posisi futures juga, karena terjadi di test 1 di test 2 juga harusnya udah dapat posisi short ya. Tinggal kita lihat nih hari ini mau kemana ya. Oke, itu untuk di daily-nya. Jadi PR besarnya sekali lagi gue ulangi adalah menaklukkan MA20.
Lalu untuk di weekly kita bisa lihat di sini ya. Untuk di weekly Bitcoin untuk bull support band ya otomatis masih belum banyak perubahan ya. Bull support band sih ya masih di daerah sini lah. Tertingginya itu adalah di 27.795. Jadi kalau sampai dia mau koreksi, harapan gua adalah dia bisa bertahan dulu di sini, bull support bandnya naik. Nah, setelah dia naik, kalau dia masuk ke sini ya udah nggak bisa lanjut lagi ke atas. Itu harapan gua ya. Itu untuk Bitcoin di weekly dan di daily. Nah, selanjutnya untuk di indeks dolar kita bisa lihat di sini sebenarnya sesuai sama harapan ya, sesuai dengan harapan dia kembali daily close di bawah dari 102,05. Udah cukup lama nih ya. Jadi overall it's doing good ya, indeks dolar kembali melemah. Semoga saja dalam beberapa hari ke depan bisa retest 1, retest 2 di sini dan lanjut membuat lower low, retest ke 100,99 lagi. Ya, jadi sekali lagi korelasinya secara garis besar adalah apabila indeks dolar meningkat, ya indeks dolar meningkat itu, apabila indeks dolar menurun, ya menurun seperti ini atau melemah, risk on asset seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones dan juga Bitcoin itu akan rally, ya. Dan saat dia dalam macro bear market ya seperti ini gitu ya, pelan-pelan turun terus. Nah itu akan masuk ke dalam bull market untuk risk on assetnya, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Jangan sampai berpikir ini adalah ajakan untuk membeli. No ya. Nah, selain dari itu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari hardware wallet, lo bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt ya. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand di sini. Ada SafePal, Ballet, ada OneKey, Trezor dan seterusnya ya. Lo nggak perlu deg-degan lagi berpikir aduh ini asli atau enggak. Karena seperti kita bisa di sini dia adalah authorized reseller ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Dan untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, sayangnya Bitcoin belum berhasil menembus MA20 atau tepatnya belum berhasil reclaim MA20 ya. Nah, jadi untuk sekarang buy limit gue sedikit ubah deh ya. Untuk buy limit kedua tadinya kan di 29.499. Sekarang gue naikin ya untuk buy limit spot, jadi yang kedua di 29.900 dan buy limit ketiga di 29.489. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP untuk posisi short kita adalah di 29.900 ya. Jadi retest 1, retest 2. Nah, posisi shortnya target TP di 29.900. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 29.900 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di MA20 dan agresif di 30.700. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya, kondisinya berbeda sedikit. Kalau Bitcoin kan udah retest 2, di sini baru retest pertama ke MA20. Untuk posisi spot masih sama, buy limit pertama masih di MA50, buy limit kedua di 1780, untuk buy limit ketiganya di MA200 yang meningkat sedikit ke angka 1713 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi lagi pada hari ini retest kedua di MA20, nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA50. Jadi sekali lagi untuk posisi shortnya kita bisa pasang limit ya, limit posisi short di MA20 kena langsung bisa kebuka secara otomatis. Target TP adalah di MA50 ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 untuk yang konservatif. Dan untuk yang agresif bisa pertimbangkan di 1909. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat dia berhasil reclaim MA20. Jadi berbeda sedikit dibandingkan dengan Ethereum dan Bitcoin ya. Nah, jadi untuk buy limit kembali lagi yang pertama jadi di MA20 ya, tepatnya di angka 28 sen. Itu untuk buy limit pertama. Buy limit kedua, karena ada struktur baru di sini, kita bisa pertimbangkan untuk menjadi buy limit kedua sekali lagi adalah di angka 27 sen ya.
Dan buy limit ketiga jadi naik ke angka 26 sen. Itu untuk posisi spot di Cardano. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat karena terjadi reclaim di EMA 20 apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 29 sen. Nah, sementara untuk posisi shortnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 29 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP konservatif di EMA 20. Yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 27 sen. Ya, apabila terjadi di sini lagi posisi short berarti triple top ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic, dan Matic kita bisa lihat dia rally atau lebih tepatnya pump lah ya sebesar 6,78% dalam 24 jam terakhir kemarin, atau lebih tepatnya 24 jam kemarin ya. Nah, ini mengubah beberapa struktur ya. Jadi bisa dibilang buy limit pertama kita sekarang adalah di 72 sen ya. Buy limit kedua jadi di 68 sen dan EMA 20 karena sudah cukup dekat. Dan buy limit ketiga kita di 64 sen, yaitu untuk posisi spot di Matic ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama dan retest kedua di 73 sen. Jadi buat lo yang mungkin sudah menunggu-nunggu posisi short sudah dapat harusnya ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 73 sen. Walaupun sekarang sedang sedikit minus ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya MA50 terlalu dekat. Jadi menurut gua, target TP untuk posisi shortnya adalah di 72 sen ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 72 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 73 sen ya. Itu kurang lebih setup untuk di Matic secara posisi futures dan posisi spot. Dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat setelah dia dalam 24 jam terakhir rally atau pump sebesar 5,17% ya. Maka dari itu buy limit kedua dari BNB kembali aktif lagi di 240,2. Jadi gue ulangi ya. Buy limit kedua di 240,2 dan buy limit ketiga di 230,8 ya. Oke, nah untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 240,2 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 251,4 ya. Sementara untuk posisi shortnya ya, untuk posisi shortnya tinggal kita balik apabila terjadi retest 1, retest 2 di 251,4 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 240,2. Lu bisa nyontek ke sini sebenarnya ya. Retest 1, retest 2 buka posisi short target TP di 240,2 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di BNB dan juga ending DDCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, untuk hari ini akan ada satu data penting dari US ya. Jadi jam 11 malam apabila target TP lu belum kena dan lu konservatif, boleh TP duluan. Just in case tidak sesuai dengan harapan kita volatilitasnya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.